Haleluya, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada pada kesempatan pagi hari ini. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang datang kepada kita saya beri judul Tuhan satu-satunya pengharapan. Ya, puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini firman Tuhan yang datang kepada kita saya ambil dari Filipi pasal yang keempat ayat 6 sampai ke-7 ya. Saya bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, puji nama Tuhan. Sebelum masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita sebelum masuk dalam perenungan kita, perlu kita tahu terlebih dahulu latar belakang dari ayat ini. Ya. Kita tahu bahwa surat Filipi ini ditulis langsung oleh Rasul Paulus ketika ia sedang berada dalam penjara di Roma. Ya, mungkin sekitaran tahun 61 sampai 62 Masehi. Ya, begitu catatan sejarah Alkitab mengatakan. Ya, walaupun sedang berada dalam kondisi yang sangat terikat, mungkin terikat oleh rantai dalam penjara yang sungguh begitu gelap. Tapi ya, yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah ia tetap menuliskan surat untuk jemaat-jemaat, bahkan menuliskan surat dengan penuh sukacita. Ya, surat ini ditujukan langsung kepada jemaat yang ada di Filipi, sebuah kota yang sangat penting ya di provinsi daerah Makedonia ya. Yang dimana kita kenal ini itu sebagai salah satu daerah koloni Romawi ya. Filipi memiliki status yang sangat istimewa dalam politik Romawi. Warganya menikmati hak yang khusus seperti layaknya kota Roma yang adalah pusat dari Romawi itu sendiri. Namun keadaan politik kita perlu ketahui bahwa keadaan pada waktu itu bukanlah keadaan yang menyenangkan bagi orang-orang Kristen. Mungkin ketika engkau mengatakan dirimu bukan orang Kristen, itu hal yang sangat menyenangkan untuk tinggal di kota Filipi. Ya. Tetapi ketika engkau berada menjadi seorang Kristen, maka hal ini adalah hal yang sangat mengenaskan saudara-saudara pada saat itu. Karena apa? Sebagai orang Kristen pada saat itu jemaat sedang mengalami bahkan bayang-bayang penganiayaan. Mereka mengalami tekanan sosial, mereka mengalami ketidakpastian ekonomi. Bahkan dalam penganiayaan sendiri sangat banyak hal yang mereka alami. Bukan hanya penganiayaan yang sedikit, tetapi bahkan mereka ada yang dibunuh, bahkan mereka disiksa dan lain sebagainya. Ya, dalam situasi seperti ini wajar saja jemaat pada waktu itu mengalami cemas, wajar saja jemaat pada akhirnya mengalami bingung, bimbang, ya. Karena bagaimana mungkin mereka tidak bingung, mereka tidak cemas, mereka tidak takut. Di hadapan mereka betul-betul ada suatu penganiayaan yang betul-betul mereka saksikan. Ya, mungkin ada salah satu dari saudara mereka ataupun anak-anak mereka. Dan inilah yang terjadi pada jemaat-jemaat pada waktu itu, situasi yang terjadi pada waktu itu. Namun yang dilakukan oleh Paulus apa? Ketika mereka sama-sama dalam kondisi terpuruk, Paulus lagi di penjara, jemaat mengalami banyak masalah, jemaat mengalami banyak problema, jemaat mengalami banyak penganiayaan. Tetapi yang dilakukan oleh Paulus apa? Yang pada saat itu yang dilakukannya adalah menguatkan mereka untuk tidak tenggelam, untuk tidak khawatir, bahkan diingatkan untuk apa? Untuk bersandar kepada Allah melalui doa. Ya. Oleh karena itu dari firman Tuhan ini ada dua hal yang perlu kita pelajari. Ada dua hal yang perlu kita ingat. Ada dua hal yang perlu kita camkan baik-baik dalam hati dan pikiran kita. Yang pertama, apa sih yang harus kita pikirkan? Apa yang harus kita perhatikan dari ayat ini? Ya, Paulus menjelaskan dua hal penting dalam ayat ini. Yang pertama, di tengah-tengah masalah yang ada, di tengah-tengah problema yang ada, di tengah-tengah tantangan hidup yang ada saat ini, yang pertama yang harus kita lakukan apa? Doa dengan ucapan syukur. Ya. Saya tidak tahu masalah apa yang Bapak Ibu alami pada saat ini. Mungkin hal yang mungkin sangat rumit seperti yang dialami oleh jemaat Filipi pada saat itu. Tetapi yang Paulus ingatkan untuk jemaat pada waktu itu, bahkan juga untuk kita pada saat ini, yang diingatkan apa? Di tengah-tengah masalah yang ada, tetaplah berdoa dengan ucapan syukur. Berdoa bukan hanya sekedar kita meminta, menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan ini yang aku minta, Tuhan ini aku minta, Tuhan ini aku minta, Tuhan aku pengen ini, Tuhan aku pengen ini, Tuhan aku pengen ini. No, bukan hanya sebatas itu, tetapi
Ucap doa dengan ucapan syukur sebagai bentuk relasi kita dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang erat dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar posisi dari kita yang hanya meminta kepada Tuhan, tetapi posisi kita berdoa, berkomunikasi kepada Tuhan dengan ucapan syukur, karena memang kita sadar bahwa Tuhan selalu beserta. Ya. Lalu hal yang kedua, selain kita berdoa kepada Tuhan, kenapa kita berdoa kepada Tuhan dengan ucapan syukur? Karena hal yang selanjutnya yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kita adalah janji damai sejahtera yang daripada Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa ada janji damai sejahtera yang Allah berikan dalam kehidupan kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Damai ini bukan hanya damai sejahtera yang sama seperti mungkin kita damai, kita senang, kita ketika ada liburan, ada masalah, lalu kita mengatakan kita healing, lalu bla 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 segala macam. No, tetapi yang disampaikan oleh Alkitab apa? Damai sejahtera yang melampaui akal manusia. Ya, memang ketika kita mengucap syukur kepada Allah, lalu kita tetap mendekatkan diri kepada Allah, memang masalah kita tidak langsung hilang, langsung plek ketika kita berdoa kepada Tuhan, plus masalahnya hilang. No, memang bukanlah demikian. Tetapi yang di sini adalah POV kita, sudut pandang kita dalam memandang masalah tersebut. Ya. Yang tadinya mungkin kita ketika kita tidak takut akan Tuhan, ataupun kita lihat orang-orang di luar sana ketika tidak takut akan Tuhan, mereka ketika mengalami masalah, mereka stres, mereka akhirnya bingung, mereka bimbang dan segala macam, akhirnya terhilang. Tetapi untuk kita orang-orang percaya, janji firman Tuhan ada janji damai sejahtera yang melampaui akal manusia, sekalipun di tengah-tengah masalah, sekalipun di tengah-tengah problema yang ada, sekalipun di tengah-tengah persoalan dunia yang ada pada saat ini. Tetapi ada damai sejahtera yang melampaui akal kita yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga hati kita, pikiran kita tetap dijaga supaya kita bisa tenang dalam menghadapi masalah. Dan akhirnya apa? Kita bisa menyelesaikan setiap problema kita dengan baik, dan semua itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apapun masalahmu pada saat ini, apapun problemamu pada saat ini, saya tidak tahu siapa saja yang akan mendengarkan renungan ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah Bapak Ibu pada saat ini. Tetapi satu hal yang saya tahu, bahwa Tuhan yang sama yang menyertai bangsa Israel, Tuhan yang sama yang menyertai Musa, Tuhan yang sama memberikan pertolongan kepada tokoh-tokoh Alkitab, Tuhan yang sama yang menolong jemaat mula-mula yang ada di Filipi, adalah Tuhan yang sama yang kita sembah pada saat ini. Oleh karena itu, Tuhan yang sama, memiliki kuasa yang sama, pasti tetap sanggup menolong kehidupan kita. Sehingga oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yuk di tengah-tengah problema yang ada, di tengah-tengah persoalan yang ada, jangan akhirnya Bapak Ibu Saudara semakin jauh daripada Tuhan, tetapi biarlah setiap masalah, problema yang ada akhirnya dapat membuat kita semakin lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Sadar betapa hidup kita sangat lemah ketika tidak mengharapkan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan. Sehingga di tengah-tengah masalah yang ada, tetaplah berdoa, berserah penuh kepada Tuhan. Karena apa? Karena ada janji damai sejahtera yang melampaui akal pikiran kita. Puji nama Tuhan. Demikian renungan singkat kita pada pagi hari ini. Sekiranya dapat memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Oleh karena itu kita sama-sama mengakhirinya dengan bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih buat kebaikan, cinta kasih, pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Firman-Mu pada pagi hari mengingatkan kembali kepada kami. Mungkin banyak masalah, problema yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Tapi kami sungguh yakin dan percaya, kami sadar bahwa Firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami bahwa kami punya Allah yang sungguh luar biasa, yang selalu menyertai kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Di tengah-tengah persoalan yang ada, Tuhan memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau terus bersandar penuh kepada Tuhan, berharap penuh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam masalah yang ada. Karena kami yakin dan percaya pertolongan yang daripada Tuhan selalu Tuhan sediakan tepat pada waktunya Tuhan, dan semuanya yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Di tengah-tengah masalah yang ada, biarlah kehidupan kami semakin lebih lagi mengandalkan Tuhan dan berharap penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Kami serahkan seluruh hidup
hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap melangkah lebih lagi bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati selalu. Sampai detik ini